Sebanyak 2 rumah warga dan 1 musola rusak berat akibat gerakan tanah sepanjang kurang lebih 800 meter yang menyebabkan terjadinya retakan pada dinding rumah warga. Bahkan sebagian rumah ada yang hancur dan roboh. 15 rumah warga lainnya rusak ringan dan terancam longsor dampak dari gerakan tanah, sehingga sebanyak 13 kepala keluarga atau sebanyak 51 jiwa terpaksa mengungsi di tempat yang aman. Ini mulai hari Kamis tanggal berapa itu kemarin? Lebih dari 1 mingguan gitu. Lebih 1 minggu ini ya. Ya. Terus ini kerusakannya mulai hari itu juga? Mulai malam Kamisnya itu. Ya enggak tahu kan Pak, masih lihat-lihat di sini sampai pagi. Ya, langsung minta tolong sama bapaknya itu. Sekarang mengungsi di mana? Di rumahnya bapak itu sementara. Jauh dari tempat ini? Enggak jauh itu. Sekitar 200. Tapi aman ya? Aman. Dari data BPBD Kabupaten Jember, sebanyak 6 kecamatan di Kabupaten Jember yang berada di selatan lereng Pegunungan Argopuro masuk dalam zona merah gerakan tanah atau longsor. Ke-6 kecamatan tersebut adalah Kecamatan Jelbuk, Arjasa, Sukorambi, Panti, dan Kecamatan Sumber Baru. Di Arjasa, kalau nggak salah ada 17 kakak itu. Jadi selain terhadap tanah, ini terus kemudian mengarah kepada rumah. Jadi masyarakat ini khawatir kalau terjadi retakan susulan yang bisa mengakibatkan kerusakan rumah. Ini mereka sementara mengungsi kepada tetangganya. Jadi memang yang utama menyelamatkan diri itu dilakukan kecuali khususnya di malam hari. Dalam bulan Januari 2022, gerakan tanah terus meluas di Kecamatan Sumber Baru dan Kecamatan Arjasa yang langsung dilaporkan ke Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral agar segera dilakukan kajian lebih lanjut. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Fenomena langkanya minyak goreng berimbas kepada nasib para pedagang di Pasar Tanjung Jember. Tingginya harga minyak goreng di pasar-pasar tradisional yang saat ini mencapai Rp34.000 per liter membuat minat beli masyarakat menurun drastis. Saat ini banyak warga lebih memilih membeli ke minimarket karena harganya yang jauh lebih murah, sekitar Rp14.000 per liter. Para penjual di pasar tradisional berharap kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng segera diatasi pemerintah agar kondisi bisa kembali stabil seperti sebelumnya. Itu ya sekitaran antara 33, itu yang merek-merek biasa. Tapi kalau yang merek-merek luar biasa itu ya bisa 36, bisa 37. Sampai 40 ya Pak? Sampai 40. Pak, terus kondisi pembeli gimana Pak? Kalau pembeli sekarang ya berburu di Indomaret semua sekarang. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Kelangkaan minyak goreng di Kabupaten Jember terus menjadi perhatian beberapa pihak. Salah satunya Komisi B DPRD Jember yang mendapat keluhan dari masyarakat karena kelangkaan minyak belakangan ini. Sekretaris Komisi B DPRD Jember David Handoko Seto mengatakan, sidak ini dilakukan karena masyarakat mulai gelisah karena langkanya minyak di toko berjaringan dan pasar tradisional. Meskipun adapun harga yang ditawarkan mencapai Rp38.000 per 2 liternya. Hal ini tentu tidak sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, yakni Rp14.000 per liter. Dari hasil sidak ini, David menjelaskan memang stok di Indomarko sudah kosong karena sudah terdistribusi ke toko-toko Indomaret. Namun jumlahnya tidak terlalu banyak karena pihak Indomarko tidak memaksa pengadaan stok karena supplier yang mempunyai kewenangan tersebut untuk mengirim minyak. Ya, jadi karena memang kita mendengar informasi keresahan di masyarakat, hilangnya minyak goreng dari pasaran, termasuk di pasar-pasar jaringan modern berjaringan, maka kami melakukan inspeksi ke salah satu gudang toko retail berjaringan, yaitu di Indomarko. Dan kami memang sudah di beberapa toko tadi memang tidak ada stok sama sekali. Ada kami dapatkan salah satu toko di daerah kampus bisa menjual, tapi sifatnya juga tidak terbuka. Walaupun kami tahu mungkin kalau bicara soal harga mungkin sudah mengikuti anjuran pemerintah. Hanya kami memang sempat bertanya kenapa sih kok sampai di gudang aja nggak ada. Nah, tadi dapat penjelasan dari Mas Reno dari supplier resminya ya.
ini juga masih belum ada. Tapi kami meminta kepada manajemen Indomarko agar kebutuhan untuk minyak goreng terutama di Jember ini betul-betul segera bisa diatasi. Ia berharap dalam waktu dekat pihak Indomarko dan toko berjaringan lainnya segera bisa mengatasi persoalan minyak di Jember agar masyarakat tidak lagi kesulitan untuk membeli minyak goreng yang merupakan kebutuhan pokok. Dari Jember, DK Aji Jember 1 TV melaporkan. Seperti yang terpantau di salah satu toko di Pasar Tanjung Jember, pedagang mengaku kesulitan memenuhi stok minyak goreng baik untuk minyak goreng curah maupun kemasan. Ahmad Syafi Iskandar, salah satu pemilik toko, mengaku dirinya masih menjual minyak goreng dalam kemasan dengan harga lama sebelum ketetapan harga yang digulirkan pemerintah senilai Rp14.000 per liternya. Dibanderolnya dengan harga lama terpaksa dilakukan oleh Ahmad karena sisa stok minyak goreng kemasan tersebut dikulak melalui distributor saat sebelum penetapan harga dari pemerintah dengan kisaran harga Rp18.000 sesuai merek. Namun meski demikian, Ahmad mengaku ketar-ketir karena stok minyak goreng dari distributor sangat minim, bahkan sampai saat ini belum sama sekali dikirim. Bahkan untuk minyak curah dalam 3 hari terakhir kosong. Minyak goreng curah ini kekosongan mulai kapan? Kalau di tempat saya sekitar 3 hari yang lalu sudah kosong. Karena yang masuk minyak goreng yang sesuai dengan harga anjuran pemerintah nggak ada yang masuk dengan harga segitu. Untuk yang kemasan Pak gimana Pak? Kondisi Sama saja, belum dipasok masih gitu ya. oleh distributor. Jadi ikut harga lama Pak ya? Sementara ini saya masih mengikuti dengan harga lama. Berapa Pak? Kalau contohnya tadi seperti Bimoli itu notanya ada. Bimoli dengan ukuran 2 liter, harga pokoknya 37.200 per 2 liter. Saya jual di sini 37.500. Toh kalau stokan Bimoli di tempat saya masih ada, saya jual dengan harga segitu. Sementara itu, pedagang berharap distribusi minyak goreng bisa lancar hingga merata kepada seluruh penjual. Tak hanya toko berjaringan atau waralaba, tapi juga merata ke toko-toko kelontong, agar harga yang ditetapkan oleh pemerintah bisa berjalan dengan baik. Dari Jember, Yudisadi Jember 1 TV melaporkan. Langkanya minyak goreng memang sempat membuat masyarakat Jember gelisah karena susahnya mendapatkan minyak goreng di pasaran. Menanggapi permasalahan tersebut, berbagai upaya dilakukan di Disperindak Kabupaten Jember untuk memastikan ketersediaan stok minyak goreng di pasaran. Menurut Kepala Disperindak Bambang Saputro, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan toko berjaringan dan juga supplier. Bambang menjelaskan penyebab langkanya minyak karena memang dari pihak supplier tidak menyetok minyak dengan harga baru, karena tujuannya menghabiskan stok di harga lama yakni Rp17.000 per liter. Bahkan supplier mengaku jika tidak menghabiskan stok lama dipastikan mereka akan merugi. Bambang menjelaskan setelah kembali berkoordinasi dengan supplier, stok dengan harga lama sudah akan habis. Dengan itu, supplier siap mendatangkan minyak goreng dengan harga baru di mana harga per liternya yakni Rp14.000. Sedangkan untuk toko berjaringan, ia mengaku sudah siap mengikuti aturan pemerintah. Hasil sidak kami pada hari Senin kemarin itu sudah kami sampaikan ke pimpinan Indomaret yang ada di Jember, termasuk juga pimpinan Alfamaret yang ada di Jember ini untuk segera ditindaklanjuti laporan ke pimpinan masing-masing untuk segera berkoordinasi dengan pimpinan supplier pabrik yang ada di Senarmas di pusat sana untuk mencukupi kebutuhan stok minyak goreng yang ada di Jember. Terus kemudian alhamdulillah ada tanggapan tindak lanjut dari Alfamaret. Alfamaret sudah mulai 2-3 hari ini stok yang ada di toko-toko Alfamaret yang ada di Kabupaten Jember sudah normal, dan ini juga sesuai permintaan dari Bapak Bupati karena gudang Alfamaret, gudang Indomaret itu berada di Kabupaten Jember, makanya minta tolong diprioritaskan toko-toko mensuplai toko-toko yang ada di Kabupaten Jember. Termasuk tadi malam juga kami sidak ke Roxy, dan alhamdulillah kalau Roxy dan di Golden Maret ini tidak ada kendala untuk minyak goreng dengan kebijakan harga dari pemerintah 14.000 tiap liter itu sudah tercukupi sampai dengan hari ini itu. Dari Jember, DK Aji Jember 1 TV melaporkan.
Dengan mengendarai sepeda motor, ratusan petani yang tergabung dalam Aliansi Petani Mumbul Sari Bersatu datangi kantor Kebun Mumbul PTPN 12. Para petani mempertanyakan tindakan petugas yang membabat tanaman jagung, pepaya, dan pisang yang ditanam di atas lahan Kebun Mumbul milik PTPN 12 pada tanggal 27 Januari 2022 lalu. Tindakan petugas dianggap merugikan petani yang menggantungkan mata pencarian dan perekonomian dari bercocok tanam di perkebunan. Selain itu, petani berharap pihak Kebun Mumbul PTPN 12 lebih bijak dalam bertindak dan meminta akses hak kelola atas lahan untuk kesejahteraan petani. Menyampaikan bahwasanya kami hanya minta hak kelola, karena hak kelola atas tanah kita sebagai bangsa yang memiliki hak yang sama. Tanamannya berupa tanaman jagung, tanaman pisang. Nah, yang terakhir kemarin ada 2 lokasi, kurang lebihnya ada sekitar 15 hektar yang dibabat, bahwa itu sudah siap panen, kurang 10 hari untuk kita panen. Tapi tiba-tiba dengan pihak PTPN 12 menggunakan premannya, juga keamanan yang ada, tahu-tahu tanaman kami dibabat. Sementara itu, menurut pihak Kebun Mumbul PTPN 12, pembabatan atau pembersihan tanaman tersebut telah sesuai aturan yang ada dan berdasarkan hak guna usaha yang masih berlaku yang sepenuhnya dikelola pihak manajemen Kebun Mumbul. Pertama, dari hasil pertemuan tadi, secara prinsip dari pihak OTL ya, kami sebut OTL, mengakui keabsahan HGU kita. Jadi secara legal mereka juga kita sudah tunjukkan tadi, mereka mengakui bahwa HGU kita masih berlaku seperti itu. Itu poin pentingnya yang menjadi miskomunikasi selama ini, bahwasanya dari sisi pihak OTL itu menganggap bahwa HGU kami mati. Nah, tadi sudah kita tunjukkan bersama, dari Pak Muasim, Pak Taufik juga sudah mengakui bahwasanya HGU kita hidup. Kemudian terkait yang penanaman kembali dari pihak OTL beserta kelompoknya juga sudah bersedia untuk tidak melakukan kembali, karena sudah tahu dasar alas hukum kita sudah masih berlaku dan tegas secara hukum dibenarkan. Manajer Kebun Mumbul PTPN 12 menambahkan bahwa pihaknya tetap memberikan ruang kelola bagi masyarakat sekitar hutan terkait kemitraan dan kerjasama usaha yang mempunyai hak yang sama dalam pengelolaan. Tetapi harus sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Suasana di Lembaga Pendidikan SMPN 3 Jember di Jalan Jawa, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Jumat pagi terlihat lengang menyusul dihentikannya proses pembelajaran tatap muka atau PTM. Pihak sekolah sengaja menghentikan PTM setelah diketahui salah seorang guru terkonfirmasi positif COVID-19 hasil dari pemeriksaan polymerase chain reaction atau PCR. Untuk sementara, sekitar 800 siswa diikutkan pembelajaran secara daring, sedangkan guru yang terkonfirmasi positif COVID-19 bergejala ringan diharuskan menjalani isolasi mandiri di rumah. Pihak sekolah belum bisa menargetkan kapan proses pembelajaran tatap muka kembali digelar, karena masih menunggu informasi lebih lanjut dari Dinas Pendidikan setempat. Terima kasih pemirsa yang saya hormati, SMPN 3 Jember, kita sudah melakukan tracing. Ini mulai hari Kamis, rencananya 3 hari sesuai dengan petunjuk dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Jember, yaitu hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Sambil menunggu perkembangan, kita melakukan tracing. Semua aktivitas di sekolah kita off-kan, kita berikan, termasuk kegiatan ekstrakurikuler dan lain-lainnya. Selain melakukan tracing, pihak SMPN 3 juga melakukan penyemprotan disinfektan di seluruh ruangan guru dan kelas guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Permasalahan pupuk bersubsidi terus menjadi topik panas karena muncul kasus dugaan penimbunan di sejumlah daerah. Kabid Sarpras Dinas TPHP Jember Sri Agianti mengatakan bahwa pihaknya terus melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap distributor dan kios-kios pupuk agar tidak terjadi kecurangan seperti penimbunan dan penjualan di atas harga yang sudah ditentukan. Sri juga menambahkan bahwa persoalan pupuk khususnya di Jember akan segera terselesaikan. Dari Dinas TPHP nanti bersama Komisi Pengawas
pupuk dan pestisida. Nanti kita akan melakukan sidak ya ke kios-kios, beberapa kios mungkin nanti yang terutama yang kios nakal-nakal itu kita akan melakukan sidak, jadi nanti ada panis untuk yang nakal-nakal tersebut. Itu nanti sanksinya kan pasti bertahap dari peringatan sampai sanksi berat, paling berat nanti tidak diberi untuk izinnya ya, ini kan juga dari distributor juga ya. Ia berharap para petani tidak perlu takut tidak mendapatkan jatah pupuk karena pihaknya juga akan terjun langsung ke lapangan agar pendistribusian bisa merata. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Persoalan pupuk tengah menjadi perhatian pemerintah, bahkan pemerintah pusat pun juga ikut memantau adanya penimbunan pupuk karena banyaknya kelompok tani yang tidak mendapatkan. Menurut Satrio, pengelola salah satu kios pupuk di Desa Lengkong, Kecamatan Ajung, mengaku jika di kiosnya tidak melakukan penimbunan pupuk. Banyaknya stok pupuk di kiosnya ini dikarenakan menurunnya jumlah pembelian pupuk dari total 15 ton yang ada di kiosnya dan hingga saat ini hanya laku sebanyak 6,5 ton. Satrio menambahkan ketidakseragaman musim tanam dan panen di petani yang menjadi salah satu menumpuknya pupuk di kiosnya. Dalam beberapa pekan terakhir hanya ada 1-3 petani yang membeli pupuk. Bahkan selama 2 hari terakhir tidak ada petani satupun yang membeli. Ini kan setiap dusun ya, kalau kita bicara petani itu beda-beda. Kebetulan untuk kios kami, kios Siswono ini penanganannya atau alokasinya itu khusus di Dusun Bulangan, di Desa Lengkong, Desa Jember. Kalau di Dusun Bulangan ini problem yang terjadi di lapangan adalah ketidakseragaman petani dalam menanam. Jadi yang satunya sudah panen, yang satunya masih persiapan menguning tanaman. Padahal sudah ada yang tanam, bahkan sudah persiapan pupuk pertama, yang lain baru menguning persiapan panen seperti itu. Jadi kita di sini juga mengatur ketersediaan yang ada di distributor. Kemudian harapan kita di Januari akhir itu semua petani sudah melakukan pemupukan, ternyata tidak seragam dan ya inilah yang terjadi. Sisanya ini? Iya. Ini baru pas datang berapa kita total? Pas datang dulu 15 ton, kemudian sudah terdistribusikan 6 ton 50 kilo. Sementara itu menurut Suparto, salah satu petani di Desa Lengkong, mengaku memang ada beberapa kios yang masih mempunyai stok pupuk. Namun karena nama petani tidak masuk dalam RDKK atau Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok, akhirnya tidak bisa membeli pupuk. Sedangkan petani yang namanya masuk dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok belum melakukan musim tanam, sehingga pupuk banyak yang menumpuk di kios. Belum tentu dapat. Masalahnya di sini itu kan banyak yang terdaftar tapi tidak mendapatkan pupuk begitu. Tidak dapat. Itu namanya masuk tapi nggak dapat itu kira-kira lah persentasenya jenengan berapa? Kira-kira ya hampir 40%-an mungkin kalau di sini. Yang namanya ada tapi nggak dapat? Iya, banyak yang nggak dapat. 40%. Saya mau mengumpulkan itu sekarang. Sudah mulai jalan ini sudah. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Kita akan mulai penyemprotan dan dalam giat yang digelar oleh DPC Pemuda Tani HKTI Jember tersebut, ratusan petani turut berpartisipasi melakukan penyemprotan hama secara massal. Ajang yang didukung oleh banyak produsen pestisida tersebut juga merupakan sarana edukasi bagi para petani setempat dalam membasmi hama pengganggu di lahan pertanian dan juga edukasi mengenali jenis-jenis tanah beserta unsur haranya. Kegiatan hari ini kebetulan kita di Uluan ini melakukan spray massal yang di sini tujuannya adalah membasmi hama wereng. Yang spray massal ini tidak bisa dilakukan hanya sendiri karena wereng berpindahnya sangat cepat sekali. Maka kami mengedukasi masyarakat secara massal ini ada 30 hektar dan 200 petani. Mudah-mudahan dengan ini, dengan pemilihan bibit yang unggul, dengan treatment yang benar, pestisida yang baik, dan kita disuplai juga dari banyak sponsor pestisida di sini. Mudah-mudahan hasilnya lebih meningkat dan nama orang tidak melanda di sini.
Kemudian kebetulan kita juga melakukan pelantikan pemuda tani HKTI yang ada di Kabupaten Jember. Kita ada 38 kabupaten yang akan kita lantik, tapi pertama kali kita lakukan di Jember. Dan di sini nanti harapan kami pemuda menjadi agregator perubahan pertanian dan menjadi perubahan barometer yang ada di Kabupaten Jember. Selain melakukan aksi basmi hama massal, dalam kesempatan ini, DPC Pemuda Tani HKTI Jember juga melakukan pelantikan pengurus periode baru. Ketua DPC Pemuda Tani HKTI Jember yang baru dilantik mengaku pihaknya menantikan peran para pemuda agar bisa lebih memberi andil kepada sektor pertanian. Yang harapannya ke depan, saya mengajak kaum-kaum milenial untuk lebih gemar bertani, karena bagaimanapun di masa pandemi yang mungkin sudah melanda selama beberapa tahun di Indonesia, sektor pertanian masih kuat meskipun dilanda badai seperti apapun. Sampai saat ini yang masih luar biasa untuk terkait masalah ketahanan pangan ya masih sektor pertanian. Oleh karenanya pemuda memang harus lebih bersikap di sektor pertanian ini. Diharapkan aksi kali ini dapat memacu semangat para pelaku tani, khususnya dari kalangan pemuda. Mengingat sektor pertanian masih terus kuat bertahan dan menjadi andalan di Kabupaten Jember, meski telah dihantam pandemi COVID-19 selama 2 tahun terakhir. Dari Wuhan, DKAJ Jember 1 TV melaporkan.